kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang diagnostik kesulitan belajar. Nah, kelompok 3 ini terdiri dari Teh Siti Sophia, Teh Widya Nur Arisma, Kang Muhammad Jalaluddin, Asep Rohmat, dan Teh Sapti Rohaini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep diagnostik dan pengertian kesulitan belajar dan juga jenis-jenis dalam kesulitan belajar. Kegiatan memahami kesulitan belajar itu dikenal sebagai diagnostik atau lebih umum dikenal sebagai diagnosis. Selanjutnya, mari kita bahas tentang konsep diagnostik dan pengertian kesulitan belajar. Sebelum itu, kita pahami dulu apa sih arti diagnostik itu. Nah, diagnostik itu merupakan ilmu untuk menentukan jenis-jenis penyakit berdasarkan dengan gejala-gejalanya. Sedangkan diagnosis itu merupakan penentuan jenis penyakit dengan cara diperiksa dulu, dianalisis dulu gejala-gejalanya gitu. Jadi kalau misalnya diagnostik itu ilmu untuk menentukan penyakit berdasarkan gejala, diagnosis itu merupakan penentuan jenis penyakitnya dengan cara diamati dulu, dianalisis dulu gejala-gejala yang tampaknya seperti apa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian kesulitan belajar. Secara harfiah, kesulitan belajar didefinisikan sebagai rendahnya kemampuan atau kepandaian yang dimiliki oleh seseorang dibandingkan dengan kemampuan yang seharusnya dicapai orang tersebut. Atau bisa juga disebut dengan keterlambatan dalam mencapai tugas perkembangannya. Banyak kasus yang memperlihatkan kesulitan belajar ini sangat mempengaruhi banyak aspek, di antaranya lingkungan sekolah, lalu kehidupan sehari-hari, pekerjaan, sampai dengan hubungan pertemanan atau kehidupan sosialnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa diagnosis kesulitan belajar merupakan proses menentukan masalah atas ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakangnya dulu, penyebabnya apa, atau bisa juga dengan menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak yang dialami oleh peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas juga jenis-jenis kesulitan belajar. Mengenali kesulitan belajar ini tentunya tidak seperti mengenali penyakit biasa atau contohnya penyakit campak, penyakit cacar air yang dimana bisa kita lihat fisiknya seperti apa dan kita mengetahui, oh ini penyakit campak. Jadi ini tentunya akan sangat rumit. Kenapa disebut rumit? Karena kita akan melalui banyak sekali proses. Mulai dari mencari kemungkinan penyebabnya, lalu melihat gejala-gejalanya, dianalisis, diteliti seperti apa, terus juga melihat perawatannya nanti akan seperti apa sampai ke penanganannya nanti akan bagaimana, sehingga kriteria yang harus dipenuhi sebelum seseorang bisa dinyatakan menderita gangguan kesulitan belajar itu tertuang dalam buku petunjuk yang berjudul DSM. Jadi dalam buku ini ada 3 kategori yang menjadi garis besar dari kesulitan belajar. Yang pertama, ada kesulitan belajar dalam berbicara dan berbahasa. Orang-orang yang mengalami kesulitan belajar biasanya akan diawali oleh hal ini, yaitu gangguan berbicara dan berbahasa. Mereka akan merasa sulit untuk membunyikan ucapan-ucapan atau kata-kata dengan benar. Mereka juga akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain, menyampaikan pesan contohnya, atau menyampaikan informasi kepada temannya. Yang ketiga yaitu kesulitan lainnya yang dimana di sini memuat gangguan motorik, terus juga gangguan perkembangan usus yang belum diklasifikasikan. Di sini juga mencakup gangguan dalam sulit mempelajari sesuatu, terus gangguan koordinasi tubuh yang dimana dapat mengakibatkan buruknya tulisan bagi si penderita. Terus juga mengingat atau mengeja juga termasuk ke dalam kategori yang ketiga ini. Mungkin sekian dari saya, semoga dapat dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Widya Nur Arisma. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendiagnosis kesulitan belajar secara formal. Diagnosis yang sebenarnya terhadap kesulitan belajar dilakukan dengan metode uji standar yang membandingkan tingkatan kemampuan seorang anak terhadap anak lainnya yang dianggap normal.
Hasil uji tidak hanya tergantung pada kemampuan aktual anak, tetapi juga reliabilitas pengujian itu serta kemampuan sang anak untuk memerhatikan dan memahami pertanyaannya. Masing-masing tipe LD atau Learning Disorder yang biasa disebut gangguan belajar didiagnosis dengan cara yang sedikit berbeda. Untuk mendiagnosis kesulitan belajar dan berbahasa, ahli terapi wicara menguji cara pelafalan bunyi bahasa anak-anak, kosakata, dan pengetahuan tata bahasa serta membandingkannya dengan kemampuan anak sebaya mereka yang normal. Selanjutnya yaitu ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Ketidaksanggupan siswa lamban belajar dalam menguasai pengetahuan mempengaruhi sikap dan perilakunya, menjadi tidak cocok dengan lingkungan sekelilingnya, sehingga mengundang masalah orang-orang yang di sekitarnya. Ketidaksanggupan belajar disebabkan kerusakan-kerusakan tertentu pada diri seseorang yang membuat seseorang itu lamban belajar. Menurut Cece Wijaya 2010, kerusakan-kerusakan itu dikategorikan dalam 4 hal, yaitu yang pertama yaitu disleksia. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Gejala-gejalanya antara lain yang pertama melihat bentuk dan mendengar lapar huruf menjadi antara huruf B dan D. Mengalami kekacauan kata seperti dalam kata pergi dan perigi. Kemudian mengalami lemah persepsi visual dan auditif. Siswa lamban belajar lemah di bidang penglihatan dan pendengaran, membuat pengetahuan yang seharusnya dikuasai dengan baik tak dapat dilakukannya dengan sempurna. Penelitian lain mengemukakan bahwa penyebab kerusakan disleksia adalah terlampau dininya siswa masuk sekolah, di samping faktor keturunan. Ada salah satu metode yang paling efektif dalam menentukan kemampuan baca tulis penderita disleksia antara lain yaitu fonik. Metode fonik berfokus meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan memproses suara. Dalam metode fonik, penderita akan diajarkan untuk yang pertama yaitu mengenali bunyi kata yang terdengar mirip seperti pasar dan pagar. Yang kedua yaitu mengeja dan menulis, mulai dari kata sederhana hingga kalimat yang rumit. Kedua yaitu diskalkulia, adalah kesulitan mengenal angka dan pemahaman terhadap konsep dasar matematika. Kelemahan umum di bidang disleksia kadang-kadang muncul di bidang pelajaran matematika. Karena itu, kerusakan-kerusakan di bidang disleksia berpengaruh terhadap kerusakan-kerusakan di bidang diskalkulia. Demikian pula sebaliknya. Yang ketiga yaitu kerusakan Attention Deficit Hyperactive Disorder atau biasa disebut ADHD. Adalah pemusatan perhatian terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Siswa lamban belajar dapat memusatkan perhatiannya hanya berkisar pada satu pokok bahasan saja. Ia kurang mampu menyelesaikan tugas-tugas yang beraneka ragam, yang membuat dirinya menjadi kacau. Gejala-gejala kelemahannya antara lain yang pertama yaitu ketidaksanggupan menyelesaikan sebuah masalah, kedua kebiasaan memotong pembicaraan orang lain, ketiga yaitu tingkah lakunya sehendak dirinya atau sekemauan dirinya, dan yang keempat yaitu temperamennya hangat dan mengarah kepada agresivisme. Penanganannya, ADHD dapat berupa pemberian obat-obatan dan psikoterapi. Selain penderita, orang tua, keluarga, pengasuh, dan guru di sekolah juga perlu mendapatkan bimbingan untuk menghadapi anak dengan ADHD. Walaupun ADHD tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, pengobatan yang diberikan dapat meredakan gejala ADHD dan memampukan penderitanya untuk menjalani hidup dengan normal. Selanjutnya yaitu spatial motor perceptual deficit, adalah kondisi lemah dalam menilai dirinya menurut ukuran ruang dan waktu. Gejala-gejalanya antara lain yang pertama yaitu sangat lemah dalam melakukan koordinasi motorik dan tidak seimbang. Kedua, sangat lemah mengontrol gerakan otot-ototnya seperti dalam memegang pensil, menggambar, menggunakan sisir, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu social deficit, yaitu kesulitan mengembangkan keterampilan sosial.
Kesulitan itu dapat membuat ketidaksanggupan menemukan jati dirinya. Gejala-gejalanya yaitu yang pertama, sulit menangkap tanda-tanda tingkah laku sosial, seperti dalam mencurahkan ide melalui raut muka dan gerakan-gerakan motorik lainnya. Kedua, sering memotong pembicaraan orang lain. Ketiga, yaitu berbicara dengan keras. Keempat, sulit berteman. Dan kelima, ketidaksadaran terhadap cara-cara orang lain mengamati perilakunya. Berdasarkan hasil penelitian para pakar psikolog bahwa siswa yang tidak sanggup mengembangkan keterampilan sosial dapat dilatih melalui bimbingan guru-gurunya. Ukuran kepercayaan yang tumbuh pada dirinya dapat menjadi alat untuk mengembangkan keterampilan bergaul dalam lingkungannya. Sekian dan terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Nah, dalam diagnosis kesulitan belajar ini, selain dari kita harus bisa mengetahui ciri-ciri dari macam-macam diagnosis kesulitan belajar itu sendiri, kita juga harus mengetahui nih tentang faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar ini. Nah, dalam garis besarnya itu ada dua hal nih yang menjadi faktor kesulitan belajar ini. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu bisa yang bersifat fisik, bisa juga yang bersifat psikis. Kalau yang bersifat fisik contohnya karena sakit, atau juga karena menderita cacat tubuh gitu. Nah, kalau yang bersifat psikis biasanya faktor seperti faktor intelijensinya atau minat bakatnya, bisa juga karena motivasinya yang kurang, bisa juga karena kesehatan mentalnya. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada dari faktor lingkungan, bisa jadi lingkungan keluarga, seperti ekonomi keluarga yang kurang atau cara mendidik keluarga, contohnya seperti itu. Bisa juga dari lingkungan sekolah, bisa dia nggak suka gurunya yang mengajarnya, atau cara mengajar gurunya, atau alat di sekolah yang tidak memadai, bisa juga seperti itu, atau dia tidak cocok dengan kurikulum yang dipergunakan, bisa kan seperti itu. Selanjutnya ada juga dari faktor media massa dan lingkungan sosialnya, dan banyak lagi yang lainnya seperti faktor teman bergaulnya atau lingkungan tetangganya. Banyak aktivitas dia yang berkenaan di masyarakat juga akan menjadi faktor yang mempengaruhi kesulitan belajarnya. Terus selanjutnya ada pengajaran remedial dan kaitannya dengan diagnosis kesulitan belajar. Nah, apa sih pengajaran remedial ini? Nah, pengajaran remedial ini biasanya bersifat menyembuhkan atau membetulkan pengajaran dan membuatnya menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Nah, kesulitan belajar yang dialami siswa di sekolah bisa bermacam-macam nih, baik dalam hal menerima pelajaran, menyerap pelajaran, atau kedua-duanya. Setiap siswa ini pada dasarnya mempunyai hak untuk mencapai prestasi belajar yang memuaskan. Namun dalam kenyataannya kan jelas bahwa siswa tersebut memiliki perbedaan, baik itu dalam hal intelektualnya, kemampuan fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan maupun pendekatan belajar yang digunakan, sehingga menjadikan siswa itu memiliki kesulitan belajar yang berbeda-beda. Ada yang mudah dalam rangka pelajaran, ada yang sulit juga. Dan dalam hal ini kegiatan remedial atau perbaikan dilakukan bukan hanya sekedar memberikan ulangan-ulangan terhadap bahan pelajaran pokok yang belum dikuasai oleh siswa itu gitu, tapi lebih dari itu, kegiatan remedial ini seharusnya merupakan suatu studi kasus tersendiri nih buat kita selaku guru BK, calon guru BK dan atau pengajar gitu, dalam menangani para siswa yang mengalami kesulitan belajar, baik kegiatan yang berupa perlakuan pengajaran maupun kegiatan bimbingan yang dapat membantu siswa itu dalam mencapai tujuan pembelajarannya yang telah diterapkan secara optimal. Seperti itu. Nah, dalam hal ini seorang guru juga senantiasa
harus selalu memantau siswanya itu secara berkala gitu. Jadi kita sebagai guru harus memantau perkembangan siswa tersebut setelah diberikan pengajaran remedial itu, apakah ada perkembangannya atau malah makin buruk gitu kan. Jadi harus selalu dievaluasi. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila masih kurang, pastinya masih banyak kesalahan. Sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang tujuan dan fungsi pengajaran remedial. Yang pertama itu tujuan pengajaran remedial. Secara rinci, tujuan pengajaran remedial itu dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, agar siswa dapat memahami dirinya. Maksudnya, khususnya itu prestasi belajarnya, dapat mengenal kelemahannya dalam mempelajari suatu bidang studi dan juga kekuatannya. Yang kedua, agar siswa dapat memperbaiki atau mengubah cara belajarnya ke arah yang lebih baik. Yang selanjutnya, agar siswa dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat. Yang keempat, agar siswa dapat mengembangkan sifat dan kebiasaan yang dapat mendorong tercapainya hasil yang lebih baik. Yang kelima atau yang terakhir itu, agar siswa dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan oleh guru kepada dirinya setelah ia mampu mengatasi hambatan yang menjadi kesulitan belajarnya dan mengembangkan sikap serta kebiasaan yang baru dalam belajar. Nah, itu tujuan dari pengajaran remedial. Yang kedua, fungsi pengajaran remedial. Nah, fungsi pengajaran remedial yang pertama itu fungsi korektif. Fungsi korektif itu fungsi yang berarti bahwa melalui pengajaran dapat dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap hal-hal yang dapat dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Antara lain mencakup perumusan tujuan, penggunaan metode, cara-cara belajar, materi dan alat pelajaran, ataupun evaluasi dan yang lainnya. Yang kedua itu fungsi pemahaman. Berarti bahwa dengan remedial, kemungkinan guru, siswa, dan pihak-pihak lainnya akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai pribadi siswa. Yang ketiga itu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian bahwa pengajaran remedial dapat membentuk siswa untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dan proses belajarnya. Yang keempat, fungsi pengayaan. Fungsi ini berarti bahwa melalui pengajaran remedial akan dapat memperkaya proses pembelajaran, sehingga materi yang tidak disampaikan dalam pengajaran reguler akan dapat diperoleh melalui pengajaran remedial. Yang kelima, fungsi akselerasi. Nah, fungsi ini berarti bahwa melalui pengajaran remedial akan dapat diperoleh hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan waktu yang efektif dan efisien. Yang terakhir itu ada fungsi terapeutik. Fungsi ini berarti bahwa melalui pengajaran remedial secara langsung ataupun secara tidak langsung akan dapat membantu menyembuhkan atau memperbaiki kondisi-kondisi kepribadian siswa yang diperkirakan menunjukkan adanya penyimpangan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya Sapti Rohaini. Di sini saya akan menjelaskan cara mendiagnosa kesulitan belajar. Nah, ada beberapa yang dapat kita lakukan secara sistematis dan terarah untuk melakukan diagnosa. Yang pertama itu
mengidentifikasi adanya suatu masalah dalam belajar atau kesulitan dalam belajar. Nah, untuk mengidentifikasi masalah belajar yang diperlukan itu yaitu keterampilan khusus, sebab kemampuan identifikasi yang berdasarkan naluri belakang itu akan berjalan kurang efektif. Nah, gejala-gejala yang muncul dapat dialami dalam berbagai bentuk. Biasanya muncul dalam bentuk perubahan perilaku yang menyimpang atau dalam menurunnya hasil belajar. Yang kedua itu ada menelaah atau menetapkan status siswa, dan penetapan status murid itu dilakukan dengan cara pertama, menetapkan tujuan khusus yang diharapkan oleh peserta didik. Yang kedua ada menetapkan tingkat ketercapaian tujuan khusus oleh murid yang menggunakan teknik dan alat yang tepat. Yang ketiga itu ada menetapkan pola pencapaian peserta didik, yaitu seberapa jauh ia berbeda dari tujuan yang ditetapkannya itu. Nah, yang ketiga ada memperkirakan sebab terjadinya masalah atau kesulitan belajar. Nah, membuat perkiraan yang tepat adalah suatu perbuatan yang kompleks yang keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa prinsip yang harus diingat dalam memperkirakan sebab terjadinya masalah belajar. Pertama, gejalanya yang sama dapat ditimbulkan oleh sebab yang berbeda. Misalnya nih, ada 2 orang peserta didik yang di kelasnya itu dia mengganggu temannya, mencubit, berjalan-jalan di kelas, atau mengganggu di ruangan kelas. Nah, setelah diteliti kan dia itu termasuk anak yang hyperaktif. Tapi apa sih yang menyebabkannya? Misalnya yang pertama itu dia cari-cari perhatian, atau misalnya sebab yang satunya lagi itu pasti berbeda misalnya. Nah, yang kedua itu ada sebab yang sama dapat menimbulkan gejala yang berbeda. Nah, yang terakhir itu ada berbagai penyebab dapat berinteraksi yang dapat menimbulkan gejala masalah yang makin kompleks. Bila presentasi dari kelompok kami telah selesai, sebelum saya tutup, saya akan memaparkan kesimpulan dari presentasi kelompok kami ini. Diagnosis kesulitan belajar merupakan proses menentukan masalah atas ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya atau cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Faktor-faktor penyebab dari timbulnya kesulitan belajar itu terdiri dari 2 macam, yaitu faktor internal yang dari dalam diri peserta didik, baik fisik maupun psikis. Yang kedua itu faktor eksternal, seperti faktor keluarga, sekolah, atau media massa. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah dalam memaparkan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.